Rek, kami dari kelompok 30B. Kami lagi ngelaksanain KKN di Kampung Urban Farming RT 6 RW 6 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sukun. Yuk, mari kita intip kegiatan apa aja sih yang kita lakukan selama 7 hari ini. Yuk, ikut. Kelurahan Tanjung Rejo terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Kelurahan Tanjung Rejo memiliki 18 RT, di mana setiap RT kurang lebih terdapat 100 KK dengan mayoritas penduduk Muslim. Kelurahan Tanjung Rejo terdapat 1 SMP, 3 SD, 3 TK, 15 masjid, 1 gereja, dan pelayanan kesehatan Kelurahan Tanjung Rejo. Di sekitarnya juga merupakan kawasan padat penduduk. Masyarakat Kelurahan Tanjung Rejo mayoritas berpendapatan menengah ke bawah, sehingga kami memilih kelurahan tersebut menjadi tempat tujuan KKN kami karena meskipun padat penduduk, namun jiwa kebersamaan dan gotong royong masyarakat sangat tinggi, sehingga mudah untuk menerima proyek yang kami buat dan informasi yang dapat digunakan untuk kebaikan bersama pasca pandemik ini. Sebelum adanya program pemerintah sebagai Kampung Urban Farming, wilayah RT 6 RW 6 awalnya ditunjuk sebagai Kampung KB. Kampung KB bukanlah hal yang bisa dibanggakan, namun dengan ini masyarakat harus introspeksi mengurangi pertumbuhannya jumlah penduduk karena faktor padatnya penduduk. Kegiatan pertama yang kami lakukan adalah perizinan kepada pengurus desa serta pengelola lahan. Di sini kami menjelaskan program kerja yang akan kami laksanakan ke depannya dan kami meminta saran serta pendapat kepada beliau. Tujuannya ditanyakan apa-apa nanti silahkan saja. Jadi kita diskusi masing-masing ketua kelompok. Selanjutnya, kami survei lokasi lahan urban farming RW 6 dengan didampingi pengelola lahan. Sela-sela itu mesti gawe gado-gado. Oh, anu, nggih. Nah, iku nek kok tumbuh kan kelihatan bagus ya. Nah, aku mau panenan mesti sing terdola. Kita dipotong. Pembukaan sosialisasi kami laksanakan bergabung dengan kelompok yang kebetulan satu wilayah dengan kelompok kami. Acara ini dihadiri oleh DPL, Bapak RW, dan beberapa RT serta warga setempat. Dengan adanya gambaran serta informasi yang kami dapat, permasalahan yang dihadapi lahan urban farming RT 6 RW 6 Kelurahan Tanjung Rejo yaitu kurangnya jenis dan penataan tanaman yang dibilang masih kurang tertata, sehingga terjadi permasalahan sebagian tanaman kurang terawat dan kurangnya paparan sinar matahari. Dengan ini menyebabkan memperlambat pertumbuhan tanaman. Dengan permasalahan ini, kami membentuk program kerja yang akan dilaksanakan dengan target luaran program kerja yaitu dalam hal penataan lahan sehingga terciptanya penataan tanaman yang baik untuk pertumbuhan tanaman yang merata dan sehat. Pemanfaatan lahan urban farming yang bertujuan mengatasi permasalahan kebutuhan pangan pasca pandemik dengan adanya bahan pangan yang ditanam. Kami mengusung tema urban farming sebagai solusi ketahanan pangan. Kurangnya basic pertanian yang kami miliki, kami memutuskan menggali informasi serta edukasi tentang pertanian urban farming kepada pemilik pusat pelatihan pertanian yang bertepatan di Sukun, Kota Malang. Halo Rek, sekarang kita berada di pusat pelatihan pertanian Kurnia yang bertepatan di Kecamatan Sukun. Ayo mari kita intip ada apa aja di sini. Di sana, kami diperlihatkan beberapa jenis tanaman, mulai dari tanaman toga sampai sayur-sayuran. Itu mulai dari biji. Oh, dari biji. Ya. Jadi disemai dulu. Caranya belum pernah tanam sayur. Belum. Dengan diiringi penjelasan cara penanaman serta perawatan yang baik dan benar. Setelah memahami beberapa ilmu pertanian, kami mempersiapkan beberapa bahan media tanam yang kami dapatkan dari supplier media tanam seperti pupuk, tanah, sekam, media bibit, serta bibit-bibit tumbuhan lainnya. Pertama-tama yang kami lakukan, penambahan media tanam untuk memperbaiki beberapa tanaman sayur yang tidak memenuhi standar penanaman yang baik. Kami memulai memperbaiki tanaman sawi dengan cara menata tanaman yang awalnya dari beberapa bibit
yang ditanam bergerombol. Kami cabut tanaman sampai akar dan ditanam kembali dengan memberikan jarak sesuai standar. Tidak hanya sawi, kami juga menanam bibit selada keriting dan pakcoy untuk penambahan jenis sayuran di lahan. Proses penanaman kami lakukan di sore hari agar tumbuhan tidak kering atau layu karena paparan sinar matahari yang panas. Penyiraman juga kami lakukan di pagi atau sore hari untuk menghindari sinar matahari yang terlalu panas. Dengan begitu, tanaman tidak akan terbakar dan mengurangi penguapan sehingga siraman air dapat terserap masuk ke dalam tanaman sebelum malam datang. Penataan lahan dan taman. Dimulai dari pembuatan taman toga di bagian lahan depan untuk memperindah, pembuatan petak-petak sebagai tempat penataan sayur serta tanaman hias. Dilanjutkan dengan pemberian nama tanaman menggunakan media plank yang kami buat. Salah satu keinginan pengelola lahan untuk memperbaiki atap gubuk yang lebih baik, awalnya hanya beratapkan jerami. Kami mewujudkan dengan menggantinya menggunakan asbes. Nanti waktu selanjutnya yang gelombang yang tinggi itu. Pembuatan rak tanaman dan pengecatan. Lapuknya kayu rak tanaman yang kami lihat membuat kami berinisiatif untuk mengganti rak yang lebih layak dan rapi. Untuk hasil yang lebih maksimal, kami melakukan pengecatan terhadap rak tanaman yang baru maupun lama agar terlihat indah dan berwarna. Semua proses telah kami laksanakan. Selanjutnya kami melakukan pembersihan lahan dan sekitar lahan, mulai dari pencabut rumput, membersihkan selokan, dan menyapu lahan serta sekitar lahan. Tepat di hari Senin kami dijadwalkan bahwa berkunjunglah tim LPPM dan staf Kelurahan Tanjung Rejo ke lahan urban farming tempat kami mengabdikan diri. Beliau mewawancarai kegiatan apa saja yang telah kita lakukan untuk perubahan urban farming RT 6 RW 6. Di sela kegiatan KKN, pihak kampus mengadakan event yang bernamakan Entrepreneur Day untuk memamerkan kegiatan program kerja kami serta memasarkan produk UKM yang ada di wilayah tempat kami mengabdikan diri. Dalam acara ini tidak disangka bahwa kelompok kami 30B telah memenangkan kejuaraan desain banner terbaik. Program kerja telah sukses dilakukan, namun evaluasi tetap harus berjalan. Untuk pemantauan hasil kerja kami ini adalah salah satu bukti pengabdian untuk lahan urban farming demi tercapainya kesuksesan visi misi. Semua proses kegiatan program kerja KKN sudah kami laksanakan, berujunglah penutupan perpisahan. Di sini kami mengadakan acara potong tumpeng dan makan bersama yang dihadiri oleh pengurus desa, pengelola lahan, dan perwakilan warga untuk mengucapkan beberapa patah kata terima kasih serta salam pisah kenang untuk kami. Tidak sampai di sini perjalanan kami, perpisahan bukanlah perpisahan yang sebenarnya, namun ini adalah awal dari keindahan dalam pertemuan yang selanjutnya. Sekian video dari kelompok kami.